Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wasyukurillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa man tabi'ahu wa mawala. Kembali lagi bersama saya Faisal Simanjorang, peserta Latsar Sebatas tahun 2022 angkatan 20, kelompok 4, nomor peserta 38. Kembali saya akan menyampaikan hasil tugas yang diberikan oleh Bapak Ahmad Fauzi Batubarang yang judulnya adalah analisis isu kontemporer. Baik, langsung saja kita lihat kawan-kawan. Kita scroll dulu ke atas. Mana? Kita mulai dari sini. Oke. Undang-undang ASN, setiap PNS perlu memahami dengan baik fungsi dan tugasnya, melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh pihak pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas, mempererat persatuan kesatuan negara Republik Indonesia. Lanjut, menjadi PNS yang profesional harus memiliki sikap tanggung jawab, sikap mental positif, keprimaan dalam kerja, menunjukkan kompetensi, memegang teguh kode etik ataupun peraturan-peraturan yang ada. Ada 4 level lingkungan strategis yang dapat mempengaruhi siapa PNS dalam melakukan pekerjaannya sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing, yaitu individu, keluarga, masyarakat pada lokal dan regional, national society, dan dunia global. ASN harus mempunyai modal dalam menghadapi perubahan lingkungan strategis, antara lain modal intelektual, harus pintar, harus cekatan, harus mampu, punya kemampuan untuk menghadapi perubahan lingkungan strategis. Kemudian emosional ialah kita harus mampu mengendalikan diri, mampu memahami emosi orang lain agar dapat mengambil tindakan yang sesuai dengan dalam berinteraksi dengan orang lain. Kemudian modal sosial, kita harus pandai bersosial, kita harus pandai bermasyarakat, memahami apapun yang terjadi di dalam masyarakat. Kemudian modal ketabahan, harus punya kesabaran, harus punya kegigihan, harus punya modal sabar pokoknya. Kemudian modal etika dan moral, kita harus punya akhlak dalam menghadapi semua dunia ini. Kalau tidak, kita akan ikut arus sehingga kita menjadi hancur. Kemudian modal kesehatan, ini sudah salah satu faktor yang paling penting menurut saya. Kemudian kita masuk pada isu-isu strategis kontemporer. Kita salah satunya adalah korupsi. Ini adalah sebenarnya kasus yang sudah sangat lama sekali di Indonesia. Tidak bisa, kayaknya mustahil ataupun sangat susah untuk diberantas karena sudah berakar kepada pejabat-pejabat kita. Walaupun ada yang sebenarnya tidak ikut dalam praktik-praktik seperti ini. Kita lihat sejarah korupsi di Mesir pada tahun 1200 sebelum Masehi sudah terjadi korupsi. Di Samas 200 tahun sebelum Masehi, di Cina 206 tahun sebelum Masehi, dan di Indonesia di sini kita lihat pada 1816 tahun silam. Oke, adapun undang-undang yang terkait dengan itu adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi beserta revisi melalui Undang-Undang Nomor 20 tahun 2000. Secara substansi Undang-Undang Nomor 31 tahun 2000 telah mengatur berbagai modus operandi sebagai tindak pidana formil, memperluas pengertian melalui pelaku didefinisikan kepada orang per orang, tapi juga kepada korporasi dan jenis penjatuhan pidana yang dapat dilakukan hakim terhadap terdakwa tindak pidana korupsi adalah pidana mati, pidana penjara, dan pidana tambahan. Kalau menurut saya pidana lebih efektif
untuk membuat efek jerah kepada orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Kemudian masalah narkoba ini juga sangat serius. Entah di mana salahnya, ini semakin hari semakin banyak, semakin melebar. Padahal segitu banyaknya penegak hukum di negeri ini, tapi narkoba ini tidak bisa diberantas. Kemudian kita lanjut, ini adalah beberapa golongan-golongan narkoba. Ini penggolongan narkotika, dan ini adalah penggolongan psikotropika. Kita lihat perbedaannya, dan ini juga zat adiktif, sangat berbahaya untuk kesehatan. Secara narkotika, perang candu pada tahun 1992, perang candu kedua pada tahun 1896, Inggris dan Prancis melancarkan perang dunia ke Cina bagi candu. Ya betul, di sini militer Cina dibuat kecanduan terhadap heroin. Kemudian perang saudara di Amerika Serikat, Indonesia atau Nusantara. Saya tidak akan membahas isu-isu yang lain, mungkin itu saja yang akan saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa menjadi pemacu untuk saya untuk lebih baik lagi ke depan sebagai ASN yang unggul dan smart. Baik, sebelum saya mengakhirinya, saya ingin menyampaikan jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.